Bapak Ibu, satuan pendidikan itu mempunyai keleluasaan untuk menentukan strategi maupun penentuan TP di CP-nya masing-masing. Jadi artinya urutannya ini maksudnya bebas, tidak ada hal yang salah di kurikulum merdeka. Kemudian, hanya Bu. ya, apa? Saya potong dulu. Iya, nggak apa-apa Pak, monggo. Jadi tadi berbicara tentang perpindahan siswa ya di pertengahan fase di kelas 3 gitu, di kelas 3 akhir bahkan. Itu bisa nggak satuan pendidikan itu sebelum masuk diberikan semacam tes sudah sampai CP-nya yang sudah lalu itu apakah sudah tertuntaskan atau belum di sekolah yang lama. Jadi yang dites itu CP atau TP yang sudah berlalu, yang dia tidak ada di sekolah itu. Dicek supaya apakah sudah memenuhi TP yang ada di sekolah atau belum. Bisa dengan langkah seperti itu, karena di semester berikutnya kan dia akan mengikuti bareng kalau yang judulnya klasikal ya. Nggak apa-apa seperti itu Pak. Artinya tuntaskan di situ. Nanti di dalam deskripsi itu di semester 2 boleh panjenengan munculkan. Karena takutnya dia belum muncul TP-nya di semester 1. Misalnya di semester 2 nanti munculkan aja untuk khusus dia Pak. Boleh. Boleh. Silakan Pak. Terus kemudian untuk ini fase tadi ini harus hafal, ini wes di luar kepala. Dulu kita sudah selalu menghafalkan tingkatan 1, paket A tingkatan 1 secara kelas 1 sampai 3, paket A tingkatan 2 secara kelas 4 sampai 6 gitu. Terus nanti ada derajat Di luar kepala Bu. Jadi banyak di luar kepala jadi belum ada yang masuk. Saya sudah ada paket kompetensi 5.1 berarti tingkatan 5 semester 1. Oh, kemudian saking hafalnya saya. Dasar Dharma saja sampai sekarang saya masih hafal loh. Ya, makanya jadi guru ya. saya jadi guru non formal. Kalau saya disuruh pindah ke formal, kayaknya saya akan bilang rumah saya di sini. Okay. Saya sudah nikmat dengan rumah Enjoy. saya. Ya. Rumah saya itu penuh di dalam jendela-jendela itu udah serempel permasalahan itu Pak. Jadi ketika aku keluar mengingok ke jendela itu ternyata permasalahannya banyak. Terus siapa yang mau ngurusi permasalahan ini kalau kita semuanya lari dari keluar rumah itu? Ya udah rumah saya di sini aja deh. Walaupun sukarela ya. Kamu kan juga sukarela Pak. Suka paksa kalau yang ini. Kayaknya suka paksa dari kita di non formal. Oke, lanjut Pak. Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu cermati CP pasti ada komponen IT. Ini yang pertama apa? Rasionalitas. Siapa yang ngaco aja ini? Ngaku ini, jujur. Melihat dan membaca CP-nya, mapelnya masing-masing itu skor rasional, tujuan, karakteristik, yuk per elemen. Yuk, siapa yang ngaco? Ini sangat utama karena ternyata arahnya itu kita tahu dari itu. Rasional itu berisi alasan kenapa kok CP kuwi. Terus tujuannya apa? Pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti pada akhirnya di fase itu. Terus karakteristiknya pembelajaran matematika di situ bagaimana, karakteristiknya bahasa Inggris bagaimana. Kuwi 3 komponen utama Bapak Ibu. Nggih, tenang. Setelah saya baca fase A tekan F itu memang ada perbedaan. Jadi semakin rumit, semakin luas. Ya nanti tidak harus sekarang. Setelah ini saja nih Bapak Ibu, setelah ini ya moco lah, masa orang moco nanti kedisian murid telemoco gitu, muridnya gak pernah baca. Gitu deh. Nah, setelah Bapak Ibu tahu rasional, kemudian Bapak Ibu menuju ke bawahnya tujuan pembelajaran itu bukan tujuan loh, tapi itu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di fase itu. Terus kemudian ada tentang capaian CP per elemen setiap fase. Jadi ada tujuan umum, ada CP umum, kemudian ada CP per fase, terus kemudian ada tulisan CP per elemennya. Elemen itu kalau matematika, siapa yang matematika? Matematika apa ya?
jabar, terus Trigonometri. itu, terus apa lagi? Deret gitu pokoknya. Nah, itu elemennya ada berapa? Tidak semua apa ya. Kalau bahasa Inggris ada apa saja Pak elemennya? Yang maksudnya listening, reading, speaking, writing. Maksudnya itu? Ada 4. Ya, itu keterampilan. Iya, keterampilan. Kalau di bahasa Indonesia dan di bahasa itu mungkin sama ya. Itu dia ada keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Jadi reseptif itu pasti nanti di pembelajarannya mesti dia lintas elemen, nggak mungkin membaca tok. Nanti di membaca ini bisa digabungkan yang sesuai TP-nya dengan berbicara misalnya. Terus bisa atau bisa digabungkan dengan yang satunya misalnya menulis. Nah kalau yang lain, kalau kemarin saya mungkin teman-teman juga sudah menemukan mungkin ya. Tapi kami kemarin coba matematika isola di lintas elemen. Ternyata agak beda. Jadi karakteristiknya mungkin dia lebih cenderung ke satu elemen kalau matematika. Jadi kalau bahasa Pak itu pasti lintas elemen. Dan bahkan bahasa Inggris sudah CP elemennya itu sudah lintas. Ya Pak ya, kayaknya listening script apa gitu ya? Maksudnya terkait gitu ya. Iya, saling terkait yang itu. Listening sama speaking. Ini ya ada ini panjangan gambarannya harus paham, ada rasional, ada tujuan, ada karakteristik, ada capaian per fase, ada capaian per elemen. Gitu. Nah nanti yang dibuat TP-nya yang mana? Ayo. CP yang mana yang akan kita buat TP-nya? Yo per elemen di setiap fase. Gitu nih. Terus ini panjenengan sudah tahu bahwa dasar pendekatannya adalah konstruktivisme. Jadi dia pemahamannya itu tidak seperti taksonomi Bloom, tetapi dia pemahaman itu iso menginterpretasi, iso mengevaluasi, itu semuanya masuk di memahami. Ini sudah paham panjenengan. Terus arti elemen tidak usah ya, sama ya. Komponen tadi sama. Nah, kalau ini pemberdayaan Bapak Ibu, di situ juga ada pemberdayaan rasional dan tujuan program pemberdayaannya itu ada. Jadi di situ kalau di pemberdayaan itu ada pemberdayaan individu dan pemberdayaan kolektif. Nah ini saya tadi belum sempat melihat nih. Yang pemberdayaan di halaman 17 berapa ya tadi sudah saya. Nanti akan ini tadi saya belum koreksi yang ini Bapak Ibu. Nanti akan saya lihat, tapi sepertinya sama, pemberdayaan individu dan kolektif masih sama. Kalau waktu itu yang di PMM diturunkan menjadi TP, itu sudah ada sejak tahun kemarin Bapak Ibu, jadi bisa diunduh TP-nya pemberdayaan per elemen, per fase. Nah itu yang di BMM nih Bapak Ibu. Nah ini juga, ini Bapak Ibu sudah ini bisa dicek. Jadi dimulai 1391 itu CP muatan pemberdayaan. Kemudian CP ini boleh panjenengan, karena ini yang kita butuhkan di yang pemberdayaan dan keterampilan. Tapi kalau yang mapel saya belum mencari ya. Yang mapel saya belum nulis itu. Kalau saya nulis itu banyak sekali mapel. Yang penting saya sudah ngeprint punya saya. Nanti jenengan mari bareng-bareng begitu ya. Masing-masing mapel yang di print itu halaman depan dan tampilannya. Jadi halaman depan itu terkait sama ini sampai dengan ditetapkannya 032 ini ada 5 lembar. Kemudian karena di sini juga harus kita baca apa yang isinya. Kalau terus baru kita cari lampirannya masing-masing. Kalau lampiran kan matematika sendiri, seni sendiri, ya kan? Prakarya sendiri. Nah ini saya ternyata di sini tuh tidak berhalaman saudara-saudara. Kok bisa tidak berhalaman ya?
Jadi halaman itu bisa didapatkan di komputer. Ketika kita buka itu baru ketahuan nih halaman berapa. Ini kok bisa aneh? Aneh nih bener. File. Ini bagian mana? Nggak ada. Kalau yang dahulu ada nih ya, dahulu ini ada ya. Saya itu kan membandingkan fase A tak JJK fase A, bedanya nih ngono kok toh? Kok muni beda? Oh, materi lebih esensial yang dicari. Oh, ada penyederhanaan, kata ini dibuang ganti gundul ya semua kita. Terus penyederhanaan itu betul. Ada penyederhanaan, ada pengurangan itu materinya. Mungkin nanti Bapak Ibu cermati sendiri-sendiri ya. Karena saya tidak mungkin per mapel. Kalau per mapel saya malah jadi depresi. Tele mau tapi mau karena banget saya. Ini saya sandingkan begini ya Pak Ibu. Oh, saya tidak ngapusi loh Bapak Ibu, sudah saya coret-coret bagian itu, tapi yo nek sing wis padha ora tak coret. Oh, ini beda tak tulis beda. Tapi saya baru sekilas, baru baca segini. Jadi belum pemahaman yang mendalam. Tetapi setidaknya sudah berusaha untuk menyandingkan dua CPI. Bedanya apa? Masing-masing mapel. Itu yang harus dilakukan panjenengan nanti ya. Itu Bapak Ibu, ini nanti bisa langsung jujuk. Kalau ini komputer bisa kelihatan halamannya. Bapak Ibu mau melaksanakan keterampilan tetap 9 Bapak Ibu. Kalau ada yang mau melaksanakan di luar 9 itu boleh dengan menyusun CP sendiri. Wes gitu rumusnya. Kalau yang itu sudah ada, sudah diatur. Oke. Di situ tertulisnya kreator konten. Nek dulu ada konten kreator gitu kan. Tulisan kita tulis kreator konten. Oke, ini. Nah, Bapak Ibu, ya sebenarnya CP itu untuk apa loh? Kok tidak nganggo CP? CP itu kan kompetensi yang harus kita capai dalam satu fase. Terus CP itu nanti akhirnya digunakan untuk apa? Siapa yang besok? Akhirnya ini CP ini dibawa toh? CP capek. Kontak person ya bisa. Capek ya bisa ya. Oh, CP banget aku ini. CP itu akhirnya nanti akan menjadi muara goal secara umum. Goal itu dia nanti tujuan secara luasnya yang diturunkan dari menjadi TP. Berarti TP. Kalau TP berarti tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama kita sebagai tutor mapel, ini kan kemarin permintaannya dari tutor mapel lah sebagainya. Berarti melakukan menganalisis CP. Bagaimana caranya menganalisis CP yang Bapak Ibu lakukan? Coba sampaikan ke saya. Lain loncat CP ini, ya awalnya saya itu bingung tenan Bu, itu CP kok bisa 3 paragraf. Kelihatannya adalah satu paragraf, tetapi kalimatnya panjang-panjang. Itu ada 3 kalimat. Kalimat 3 kalimat atau 4 kalimat panjangnya pol. Nah, terus mau diapain? Nah, menganalisisnya seperti apa? Bapak Ibu, ini versi sendiri-sendiri. Jadi boleh nek saya tak tulis CP ini kolomnya CP. Ini nek saya. Wong itu bebas kok, makanya tidak saya beri contoh karena itu bebas, nanti panjenengan tidak niru. Kemudian setelah itu dengan tulis kompetensi. Terus kolom JJW lingkup materi. Karena di CP itu menyala 2 kompetensi dan lingkup materi. Terus dengan tulis CP ini. Kalimat pertama itu kompetensinya apa? Oh, kompetensinya memahami informasi teks. Terus materinya apa? Materinya adalah teks, misalnya teks deskripsi, gitu. Terus yang sini ada tolong lagi dengan keterangan, misalnya audio dan audio visual. Jadi jenengan bisa kenapa ya ini? Ada suara dari dunia lain. Oh, ada dari dunia lain. Suka Mahmud Den. Ada yang bisa melihat?
Ke dunia lain. Ini Bu, yang bisa lihat. Oh iya. Aduh, Yang sudah saya itu sudah. sebenarnya udah ngapet-ngapet nggak tertawa ya Pak, karena ketawa saya itu ternyata kalau di rewangan itu bisa sampai lintas ruangan lintas. Saya di sini itu bisa sampai pangan pojokan ini kok enak mereka. Kan saya itu terkenal namanya Bu Dedian gitu kan. Karena mesti tua nih kono. Abe ngomong tak ciri-ciri ndang nek Mbah Dian Bu Dedian bangun bangun Mbah Dian. Itu bahasa Inggrisnya grontol utak. Saya ini, wah suami saya kan namanya Heru ya. Kalau Mbah Heru bangun ya. Tapi kalau Mbah Dian itu kan nggak bangun ya. Tapi ya kenapa kok jenengku kan Dian. Itu tak Mbah Dian. Apa Mbah. Nih, saya itu juga suka ngomong ya wis tua kok Mbak. Ibu kalau rewang bagiannya apa? Halo? Konsumsi. Ibu kalau rewang bagian apa? Koordinator konsumsi. Seksi sibuk Pak. Jadi saya itu mesti akan ketika saya pertama datang sugeng saya ingkang sampun rawuh kula salami kabeh ta. Kok yo apa nek ngono sithik aku pindah kono kae kene sampung kan biasanya ibu ngono. Ngoceki apa namanya kentang rampung saya pindah ke sana ngoceki hotel ya kan. Saya selalu pindah-pindah mobile saya itu. Nek wis rampung arep ngopo memang do omong-omongan. Nggih ta? Waalaikumsalam. Engkau kali dewe saya itu kadang-kadang nek kancane do mulai kae, ana sik belum mulai, saya tengok-tengok di situ itu ngancani sing masalah ketang dino-dino, nanti jam 12 saya pulang, nanti habis itu saya datang lagi. Terter nek ning desa itu, wah saya jalan kaki ngelu karo wong niku karena saya pengen seperti mereka. Pengen seperti mereka bisa jalan kaki bareng-bareng. Wowo ten wae. Woneng itu kan. Jadi selain SKP juga punya catering ya? Mboten. Kangen. Rewang. Koordinator rewang. Koordinator. Saya selalu jadi koordinator. Jadi di sini udah ada namanya nih prasmanan itu udah nempel di sini Pak. Jadi saya itu kalau prasmanan gone budidian wae kok anu bolone iki ya. Saya itu sampai mengadakan kalau saya nggak pernah kadang nggak bisa di rumah, koordinasi ya itu tadi tak telepon WA grup. Pokoknya nanti tak kasih jam sekian kita koordinasi tentang rewang. Keren toh Pak? Jadi rewang itu kan saya di dalam gitu. Nah itu kayaknya rumah saya juga di situ. Pasti. Diulang lagi ya, ini mau mengintermezzo loh Bapak Ibu. Oh, ini mau mengecoknya kena ya, anu towo. Tak gani CP ning jerone ana ditulis jenengan kompetensinya apa masing-masing mapel ki mesti perso. Terus nek Gonsul kula misalnya memahami informasi, terus kemudian mengkreasi, mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Gini lho, di lingkup materi ini mau apa? Jadi harus silahkan itu nek ora kuwi tekan sok ora ngerti TP-ne apa. Gitu? Nah, setelah itu jadi, maka tulislah di sini TP-nya. Tadi loh, TP-nya ini bisa ditulis dengan 3 langkah, belum sampai setelah ini ya, belum sampai. Ini tadi baru menganalisis langkah pertama. Lakukan itu Bapak Ibu, tabelnya sakarepe panjenengan, yang penting jenengan menemukan ada kompetensinya, ada materi apa. Gitu? Terus ganti TP, ya sambung. Setelah itu jenengan harus duduk bersama. Nek fase D duduk bersamanya sama siapa? Sama guru kelas 7, guru kelas 8, karo guru kelas 9. Duduk bareng. Bu, lah wong aku kabeh sing ngajar. Wis ra apa-apa berarti saka fase A tekan F jenengan dhewe kabeh. Iya. Bukan sama istri apa suaminya. Nah, ini duduk bersama, memang itu 3 guru ya, atau 2 guru, kemudian ayo dibagi. Sing TP iki mau diselesaikan di semester piro. Sing TP iki semester berapa? TP itu sampai selesai fasenya. Paham? Nah, gak kalah SN kan jenengan wis gawe TP terus ATP. Wis urip sisan, carane ngono kuwi nek garap dhewe, Mas. Contohnya tadi Bu yang TP itu contohnya. TP Kalimatnya itu. Oh iya, nanti Pak kan urung tekan nih. Oh ya urung tekan ya. Urung tekan nih. Nanti Ini habis- gak apa-apa kalau izin ini.
Nanti habis maghrib nggak apa-apa Bu. Iya. Sing PP ya. Penasaran. Sebentar, tak carinya yang PP. Kalau si Agok kayaknya. Ya nanti aja. Ini Pak. Coba yang IPS ini Bu, sudah ada. Oke. CP, dibunyikan Pak. Ya. Nanti saya bantu TP-nya. Bu, Ya. saya ingin tanya dikit. Memahami keberagaman Monggo Pak. kondisi Iya. geografis. Contohnya gimana? Peserta didik. Ini CP IPS. Ya. Itu Dari ada mulai di halaman 245 Nggih. fase D. Ini ya. Tangan lu Pak, sebentar Pak. Bisa. Nanti Berapa Pak? 245. Ini? Surat apa itu Pak? Al-Baqarah Pak? Apa Pak? Al-Baqarah 2 iya. Panjenengan buka ya yang di fase saja Kak Pak. Di fase apa? Fase D. Fase D. Berarti berhubungan 245 ya. Ya, terus ke bawah setelah karakteristik masuk ke pencapaian belajar. Fase D Nah, ya? iya betul. Oke, jangan lihat. Nah itu peserta Yang ini didik. Pak, yang ini elemennya ya. Oke. Oke. Ada berapa elemen Pak? Ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Kita bantu, kita bareng-bareng ini. Ya, ya. Nomor IPS. Langsung kasuistik ya. Oke, peserta didik. Ya, itu kan peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia. Konektivitas antar ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Ini kok gini, satu aja ya. Oke. Itu titiknya kok panjang banget ya Pak? Ini harus sampai, ini sampai bencana alam Pak. Oh, terus Jadi ya. sampai, jadi yang namanya ini adalah kalimat pertama ini akan bisa ada berapa TP. Oh, Bisa ya. saja itu langsung menjadi TP. Bisa saja itu menjadi ada 2 TP. Tergantung kompetensinya apa di situ yang mau coba kita lihat. Peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia, konektivitas antar ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, faktor aktivitas manusia terhadap perubahan iklim dan potensi bencana alam. Kira-kira kompetensinya ada berapa? Kompetensinya itu kan kondisi geografis itu satu ya. Kemudian konektivitas antar ruang upaya pemanfaatan dan pelestarian. memahami keberagaman kondisi ini satu. Yang kedua, memahami konektivitas antar ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ya. Yang ketiga, memahami keberagaman faktor aktivitas manusia terhadap perubahan iklim, potensi dan bencana alam. Ya. Berarti kompetensinya itu ada memahami kompetensinya. Tapi memahami ini adalah kompetensi gold, Pak. Jadi dia bukan memahami level satunya taksonomi belum. Jadi dia memahami itu yo iso menginterpretasi, iso menjelaskan gitu loh, Pak. Iya, jadi bukan belum ya. Bukan. Jadi memahami di sini adalah seperti tingkatannya tertinggi nih, menginterpretasi, ada menjelaskan, ada mempresentasikan dan seterusnya, sampai dia itu goalnya adalah memahami tentang materi apa. Ada berapa materi itu? 3. Berarti TP-nya ada berapa? Kalimat 1 3. Jadi peserta didik bisa memahami keberagaman kondisi geografis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami keberagaman konektivitas antar ruang titik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami faktor aktivitas manusia terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Titik. Itu satu kalimat di TP, di CP menjadi 3 TP. Tulis itu jangan urutkan dulu. Itu tulis dulu. Terus kemudian langkah berikutnya, kalimat berikutnya, cari kompetensi dan cari materinya apa.
Kan nanti jenengan sudah bisa memilah kompetensinya apa, kemudian materinya apa. Materi, karena kurikulum merdeka itu bukan pada ketuntasan materi gitu Pak Ibu, tapi pada apa? Proses Apa? Literasi demokrasi. literasi. Pada pencapaian kompetensi. Jadi bukan materi, nenek materi ini rampung kompetensinya itu rampung loh. Misalnya nih dulu teks deskripsi, di situ materinya, ya kan? Yeah. Terus kemudian kompetensinya dia bisa mengevaluasi. Mengevaluasi itu kan bisa dengan tahap membandingkan, ya, mencocokkan dengan yang akurat, dengan teks lain, atau menginterpretasi dan seterusnya. Jadi itu tahapan mengevaluasi. Nah, apa yang mau dievaluasi aslinya bisa teks deskripsi, bisa teks eksplanasi, karena hanya tertulis teks non fiksi. Jadi teks apa saja boleh, itu pun boleh secara tertulis, boleh audio visual, kan lho Pak. Jadi yang dicapai adalah kompetensinya. Itu bukan kendaraannya penuh begitu oleh. Nih yang dicapai kemampuannya itu tentang itu. Bisa memahami, apa bisa menghitung, atau bisa menuliskan deret hitung, gitu loh. Kalau yang di deret hitung apa, orang ini bebas. Tapi bagi murid yang low bagaimana? Dalam? Bagi murid yang low itu, mungkin capaiannya itu Ya, atau kompetensi. hampir low kabeh nih Pak. Ya tekan kuwi nggak apa-apa. Artinya kan kenapa harus ada pembelajaran diferensiasi nanti ya. Itu kan dari awal ada namanya asesmen formatif awal. Nanti akan kita usaha nih guru kepiye, yaitu mengetahui kemampuan awal peserta didik. Engko nek sing wis iso sesuai dengan yang diharapkan kompetensinya itu berarti bisa bantu kita sebagai tutor utama sebaya dengan diberi pengayaan yang berbeda. Bukan membedakan ya Mak, maksudnya kok ya kesakne yang wis iso kuwi kok dikai kuwi ngoten lho. Nah, terus yang belum ini ya ayo mari kita mengajak mereka untuk bisa mencapai kompetensi itu. Nek cek mulai iso tenan pokoknya kita ajak terus sampai titik itu kan terakhir ada nanti di deskripsi raportnya itu. Ya toh? Belum mencapai atau sudah mencapai tetapi masih perlu pendampingan. Ada seperti itu loh di raportnya. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini mah wis melompat tekan kene nggih. Budian, Dalam. mohon maaf. Nggih. Mungkin kita sini saya Oh, iya. download ini. Itu yang apa, Mak? Ini yang masih IPS fase D. Mas CP. Ade, saya bukakan di sini. Nah ini, Oh. ini saya. Oh, semalam maunya yang buka ini. Oh, Terus iya. ini masih berlaku apa tidak? Capaian pembelajaran mata pelajaran. Ini untuk tahunnya dasarnya apa tahun 22 kan, Pak? Dua-dua iya. Ya sudah mboten. Berarti ini ada luar sana niku Mas. makanya. Padahal Dua dibuka saiki. Bukan itu. Saya butuh pemastian. Oke. Masa kurikulum baru 2 tahun bukan? iya. Itu namanya ada perbaikan kok. Saya itu membaca meneruskan penjelasan di fase D. Ini mata pelajaran IPS. Ini CP-nya ada di sini. Saya buka terus. Oh ini tapi tahun 22. Nah makanya. Itu di 033 Pak. Pasal 3 ya. Dasarnya. Kuwi diinget wae ra tadi Pak. Mabuk gua. Makanya saya tidak bisa ngatur IPS itu ada perubahan di titik apa. Wong saya tidak baca yang IPS loh Pak. Oh, iya. Kalau bahasa saya tak print, nah saya ini aku harus membuktikan fase A B bedanya apa ini langsung tak jejer kan loh Pak. Nek Bapak Ibu nanti di rumah begitu ya, coba sing jenengan ajarkan aja. Misalnya mengajar paket A, fase A misalnya. Berarti yang di print yang fase A dulu. Coba sama yang kemarin ini bedanya loh. Oh ternyata orang beda. Tapi enggak, fase A itu di tempat saya banyak ada 2 paragraf yang dihilangkan di CP Pak. Berarti betul bahwa itu disederhanakan dan hanya materi yang esensial yang diberikan. Karena bukan pencapaian materi tetapi kompetensi. Dijejer-jejer nanti istri bingung jejer-jejer apa? Itu ngapa toh Pak? Jejer-jejer. Kenapa saya itu misalnya mau jadi data dan gitu ya Pak. Saya pikir dulu pertama itu gitu kan. Oke, podo kok potongannya podo terus sampai 20 tahun misalnya. Oh, berarti utang sampai 20 tahun misalnya.
Nah, saya tuh dulu ngumpul kayak itu loh Bu. Nih ya bahasa kari-kari ini tak kumpul ya, soalnya sak bungkok sama ini. Dari CPNS itu saya kumpulkan struknya itu. Saya juga senang sok lihat zaman dia saya mutuh-mutuh gitu kan. Semakin rawu tuh semakin teh. Serama kok Ibu. Di seni-seni kok Bu, ijazah usaha. Makanya saya semir. Jadi mungkin Bapak Ibu juga masa ijazah sih tidak disemir ya. Ya memang saya semir. Saya semir karena saya ketagihan. Jadi kalau anak saya, murid-murid saya itu ketagihan, berarti podo aku sok sakit. Kenapa? Kalau saya sih enggak, piye Bu. Saya tuh tatap rambut. Muridku kuwi sing duwe praktek aku. Ngono lho ceritane pertama ini Pak Eko Adi itu juga iya. Jadi putih di bleaching itu. Upacara santai kayak upacara di dinas pendidikan kan kita setiap hari Senin sampai Kamis apel Pak. Duduk-duduk ke kok rambutnya sok putih tenan semua Pak Eko. Putih semua. Karena belum selesai dia baru di bleaching. Dia itu mau itu. Semir hitam atau Mau berwarna? semir biru. Enggak Pak, kalau kami berwarna. Ya. Tidak hitam Pak. Jadi itu aja udah diputihkan dulu di bleaching Pak Eko doang. Dapat surat ke Puskujar. Besok pagi lah, bundel lah dia. Jadi harus bundel kan dia nggak mau kalau putih itu neng kalau berdiroknya jadi orang pendidikan kok. Bukan putih semua itu loh, karena proses bleaching belum selesai. Jadi setelah bleaching itu kemudian dia nanti sore atau nanti siang atau besok itu di proses pewarnaan sama muridnya. Saya juga ya, tapi saya nggak di bleaching, saya nggak mau di bleaching. Ini yang tahu ibu ini, Bapak nggak tahu. Saya si semir pirang tadinya. Terus wah apik juga ya pirang tekan omah anakku. Loh, kok mama kok gini kok pakai malah semiran ya? Iki nggo praktek kan itu. Praktek muridku Pak, murid paket C untuk praktek itu. Terus kepemusan saya ternyata bagus juga ya kalau untuk seni. Nah, ternyata setelah mau nonton itu sudah memanjang saya semir lagi. Nah itu karena tapi ini mungkin intermezzo Pak, nggak usah ikut-ikutan saya. Saya cuma mau ngomong aja. Murid saya itu ingin nah itu. Jadi rambutnya dipotong muridnya, yo di mau muridnya mau lah istilah popo. Wong karang kudu ngono kuwi ya, ora ono sing duwe praktek liyane. Ya udah saya saja. Ada yang biru, ada yang ungu itu teman-teman saya itu. Pak ini sudah ya. Ada lagi mau ditanyakan CP-nya, nanti diinjil masing-masing. Jadi yang dilihat itu pokoknya wajib menelan dulu yang depan rasional, karakteristik dan tujuan. Terus baru panjenengan mengkonsumsi yang elemen. Nah, elemen ini kan corone makanan kesehatan. Jadi nanti harus dilihat terus dicari kompetensi sama materinya. Nah, doping. Ini ya Bapak Ibu. Merumuskan CP tadi yang saya sampaikan